Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keberkahan serta rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan pada pertemuan ke-7, tentunya di gedung kita tercinta yaitu gedung PGSD. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita. Yang saya hormati juga Ibu Maisarah MPD selaku narasumber kita pada siang hari ini sampai dengan selesai. Dan juga yang saya sayangi teman-teman peserta yang telah bersemangat sekali untuk hadir mengikuti kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin tanpa memperpanjang lagi, alangkah baiknya kita langsung masuk ke agenda yang paling penting dalam kegiatan kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bu Maisarah. Kepada Ibu, kami persilakan Bu. Terima kasih. Ya, masuklah. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana tim yang saya hormati, Ketua Pelaksana Bapak Mahlianur Rahman MPD, dan yang saya banggakan semuanya adik-adik mahasiswa yang berhadir hari ini beserta tim panitia yang mau repot-repot ya untuk membuatnya. Repot gak? Alhamdulillah enggak Bu. Oh, alhamdulillah tidak. Semoga lelahnya lillah biar menjadi berkah. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu pun untuk adik-adik mahasiswa juga. Oke, nah adik-adik mahasiswa, hari ini kita tentang praktik penyusunan instrumen penelitian tradisi lisan Aceh. Di situ ada kata praktik. Jadi nanti ini bukan hanya teori. Jadi nanti adik-adik secara berkelompok akan melakukan praktik. Kertas plenonya mau dikasih sekarang? Boleh? Boleh, silahkan. Jadi nanti ada kertas pleno, satu kertas itu untuk satu kelompok. Jadi nanti akan diarahkan membuat instrumen di kertas tersebut beserta kajian objek. Jadi nanti sembari saya info, sekaligus nanti diarahkan untuk menyusun atau membuat instrumennya. Boleh dibantu Bang Ridanya? Buat satu bahan. Ya, jadi nanti yang depan ke belakang aja hadapnya, nggak usah dibentuk ya. Masih ada lagi? Karena kan 1, 2. Oke, baiklah kita mulai ya. Nah, sesuai namanya saya Maisarah MPD, biasa dipanggil Bu Mai. Mungkin beberapa sudah pernah mengenal, sudah pernah jumpa, berdiskusi, namun beberapa masih baru pertama ya. Ya, saya dosen di PGSD, dan selain dosen saya juga editor buku, reviewer jurnal nasional, kemudian konten kreator juga, tapi yang bahas tentang instrumen penelitian dan juga metodologi. Jadi konten kreator itu tergantung bidangnya. Seperti Pak Rahman itu bidangnya di sini, tradisi, kebudayaan, begitu ya. Nah, jadi kalian juga ini harapannya dari sini bisa nanti menjadi konten kreator juga. Itu jadi tambahan, bukan jadi utama. Itu nantilah, ini selingan ya. Oke, nah kita lanjut. Kalau bahas tradisi lisan Aceh, kita mulai dari Aceh itu sendiri. Saya mau tanya, adik-adik mahasiswa, kalau ada yang membahas Aceh, kira-kira apa yang dipikiran adik-adik mahasiswa? Silahkan. Angkat tangannya dong. Nah, siapa nama kakak?
Silakan Kak Syahrami. Menurut Syahrami kalau ada yang bilang Aceh, apa yang dipikirkan? Serambi Mekah. Serambi Mekah. Oke, yang lainnya? Apa? Siapa nama kakak? Iya, malu-malu. Mauliza. Menurut Kak Mauliza apa kalau bahas Aceh? Budayanya, budaya Indonesia. Apalagi mungkin sebelah sini kakak-kakak. Kalau ada yang bilang Aceh, apa yang dipikirkan? Di sini kan kuliahnya? Oke. Panasnya ya, Masya Allah. Terus, apa kira-kira? Apa? Siapa nama kakak? Rani ya? Nah, apa Kak Rani? Rempah-rempah. Oh, berarti apa? Rempah-rempah atau khas ya? Ya, khas dari Aceh, makanan kuliner. Ada lagi yang lain? Ada yang bilang tadi ya? Silahkan kakak. Siapa nama kakak? Imelja. Laut Bu, lautnya. Kenapa laut Aceh? Laut Aceh itu beda aja gitu Bu, indah. Oh, berarti kalau laut Sumatera Utara tidak indah ya? Wah, bahaya nih, ini di viral nanti Kak Imelja nih. Apa? Keunikannya Nggak harus keunikannya. Kalau ada yang bilang Aceh, oh Aceh itu ini, dah. Apa menurut Kak Imelja? Satu lagi. ya masyarakatnya juga Bu ramah. Oh, masyarakatnya ramah. Oke. Apa? Jangan ke sana ya. Untung pelan suaranya. Oke. Nah, kalau Aceh itu terlalu luas kalau kalian sampai ke sana. Kalau kalian bahas Aceh biasa dua hal ini. Provinsi dan juga suku. Dari situlah turun. Contoh tadi misalnya provinsi, tahu daerahnya, tahulah lautannya gimana, ya kan? Masyarakatnya gimana? Umumnya adalah dua hal ini. Jadi kalau bahas tradisi lisan Aceh, berarti tradisi lisan yang berlaku di provinsi Aceh dan juga berlaku bagi khususnya suku Aceh. Lanjut. Nah, tradisi lisan. Nah, adik-adik kan udah bahas nih. Apa aja kemarin tradisi lisan yang udah masuk materinya? Ada hikayat perang Hikayat, terus ada dodaidi. Dodaidi itu syair. Terus apa itu? Pantun. Oh, pantun. Pantun Aceh apa namanya? Semapa. Jadi semapa itu dia bukan pantunnya, tapi itu itu programnya kalau kita bilang. Jadi kayak lomba, semapa itu lombanya. Kalau pantunnya itu panton tulisannya, panton Aceh, ya. Jadi semapa itu programnya. Kayak dodaidi itu bukan dodaidinya, tapi syairnya. Syair bacanya ya. Kalau tulisannya syair, bacanya syair kan. Nah, syair itu contohnya dodaidi. Apa dodaidi kemarin? Ngapain itu dodaidi? Iya, syair yang dilantunkan untuk menidurkan anak. Ternyata dari tradisi lisan itu bisa lanjut ke Indonesia. Nah, ternyata tradisi lisan itu masuk dalam undang-undang. Inilah definisinya. Sudah ada yang bahas ini? Mungkin terlupa kalau belum ada yang bahas ya. Oke. Nah, jadi kalau udah undang-undang namanya, berarti itu apa? Peraturan di Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia berarti harus mematuhi. Adik-adik mahasiswa ini ada yang bukan WNI? Semua WNI? WNI berarti harus tahu lah ya. Terima kasih lah nanti sama Pak Mahlianur Rahman dan tim memfasilitasi adik-adik tahu kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian. Nah, inilah yang akan kita praktikkan. Ya. Jadi adik-adik nanti akan menyusun alat pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Jadi nanti ada 5 teknik, tapi nanti prakteknya hanya 1. Adik-adik nanti akan diminta membuat 1 aja instrumen. Oke. Nah, jadi ini per kelompok tentukan dulu apa tradisi lisan yang akan dibuat instrumennya. Contoh misalnya ada yang ambil dodaidi, ada yang ambil hikayat, ada yang ngambil pantun Aceh, ada yang ambil kekeberen, ada yang ngambil apa lagi namanya? Didong. Didong. Ada lagi small.
Semong, tahu kan? Banyak sebagainya ya. Semong itu dari mana ya? Melabuh ya. Semong Simelu ya, Simelu, ya kan? Kalau ini kekebaran dari gaya luas. Iya, gaya luas. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, jadi udah bisa sambil kita teori ini didiskusikan. Nah, ini dia bunyi undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kalau kita itu kenalnya dengan pelestarian, ya. Jadi ternyata budaya itu, suku itu bukan hanya sekedar turunan dari orang tua atau yang berlaku di masyarakat. Ternyata undang-undang kita pun sudah mewajibkan. Ada berapa tradisi lisan? Ada 10. Nah, salah satunya yang kita bahas hari ini dan sebelum-sebelumnya yang dibahas itu tradisi lisan. Nah, oke, kita lanjut ke topik intinya, yaitu 5 tahapan penyusunan instrumen penelitian. Nah, jadi adik-adik nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanya. Jadi kita nggak usah nunggu sesi tanya jawab ya, biar nggak keburu lupa. Oke. Nah, jadi kita masuk di sini ke materi intinya. Silahkan. Yang pertama namanya kajian objek. Jadi kalau dalam penelitian, adik-adik harus tahu dulu objek yang diteliti apa, kajiannya bagaimana. Yang kedua itu adik-adik harus menentukan teknik pengumpulan data. Yang ketiga itu adalah skala pengukuran data. Yang keempat nanti kita mendesain instrumen ya sesuai arahan. Dan yang terakhir adalah uji kelayakan instrumen. Jadi paling nanti sebelum contoh praktik kita masuk dulu materi uji kelayakan gitu ya, supaya nggak ketinggalan gitu ya. Jadi ketika adik-adik nanti, ini semester berapa aja? Ada yang semester 8? Nggak ada. Semester 6? Ada. Udah mulai mengajukan judul untuk dosen wali? Ya kan dosen wali nanti jadi pembimbing kan? Yang semester 4 ada? Oh tidak ada. Semester 2? Semester 2 mungkin ini tambahan-tambahan ya. Jadi kalau ada yang bingung ditanyakan nggak apa-apa. Kalau semester 6 saya rasa udah dapat mata kuliah statistik ya, metodologi, PTK, jadi memantapkanlah di sini. Jadi jangan segan ya adik-adik untuk bertanya seandainya bingung. Oke, nah kita lanjut. Jadi ketika kalian akan penelitian, ya dimulailah dari judul. Ya harus tahu dulu objek yang mau diteliti apa. Taunya dari mana Bu? Ini. Nah, contoh ini judulnya. Misalkan ini karena kita mayoritas PGSD ya, walaupun ada yang dari prodi lain, mohon maaf saya kasih contoh satu, nanti kita bisa karang sesuai ini. Jadi ternyata tradisi lisan itu tidak melulu dibahas oleh pakar sejarah. Ternyata adik-adik mahasiswa dari berbagai prodi bisa bawa itu. Caranya adalah disesuaikan. Contohnya kayak gini, untuk PGSD bisa, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai moral pada Pantun Aceh dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi bahas Pantun Aceh, ambil nilai-nilainya yang di dalam pembelajaran sekolah dasar. Oke, nah kalau contoh judulnya seperti ini, setidaknya adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan 5W1H. Tahu 5W1H? Apa saja? What, why, terus who, where, dan how, ya. 5W1H. Oke, macam-macam ya. Kita lanjut. Nah, ini what-nya. Definisi, indikator, manfaat, dan tujuan serta faktor. Jadi kalau adik-adik bahas nilai-nilai moral pada Pantun Aceh, berarti harus tahulah dulu apa sih definisi dari nilai-nilai moral, apa sih definisi dari Pantun Aceh, kemudian apa sih indikator, unsur atau aspeknya. Jadi contoh gini, Pantun Aceh, ya harus tahu dulu dong definisinya apa. Gimana mau neliti nggak tahu definisi kan?
Gitu pun nilai-nilai moral. Harus tahu dong apa itu pengertiannya, unsur-unsurnya. Nanti ada nilai kejujuran, ada nilai ini, nilai itu, gitu kan. Kemudian manfaatnya harus tahu juga. Kalau tidak ada manfaat ngapain diteliti? Beda ya dengan manfaat penelitian. Manfaat dari apa yang diteliti. Contoh tuh contohnya nilai-nilai moral. Oke. Contohnya nilai-nilai moral. Apa manfaat nilai-nilai moral bagi siswa? Apa manfaat Pantun Aceh bagi siswa? Gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu ada why, urgensi dan tujuan. Ya, jadi nanti di kertas plano, misalnya nih ada yang ngambil tadi Dodaidi, ya kan? Di kertas plano nanti kertasnya dilipat dua. Ini contohnya saya ambil ya. Jadi nanti ini ada kertasnya dilipat dua. Sebelahnya nanti buat seperti ini untuk kajian objek. Sebelahnya lagi nanti instrumen. Jadi nanti setelah bahas kajian objek, kalau adik-adik yang mau ditanyakan langsung aja. Ya, nanti jadi ketika praktik masih boleh. Ketika praktik masih boleh bertanya. Gitu ya. Oke. Paham anjurannya? Arahannya paham? Diapain atas planonya? Iya, tapi jangan dibelah, dilipat aja. Ya. Sebelah untuk apa? Kajian objeknya, yang sebelah lagi instrumennya. Jadi dari sekarang udah bisa nih diskusi kecil sambil mendengarkan apa sih tradisi lisan yang mau dibawa dan perkiraan judul seperti ini. Materi sebelumnya tentang apa? Metodologi. Berarti udah ada bahas judul ya sama Bu Dini ya. Nah ya, jadi bisa nyambung. Tradisi lisan juga udah banyak yang bawa ya. Ada Bu Juli, ada Bu Inge ya. Bu Inge tentang Dodaidi ya. Oh, Kekebaran. Ya, memang dari sana beliau ya. Kalau ini Bu Juli? Oh, belum ya, belum. Oke, berarti coming soon ya. Setidaknya udah dapatlah contoh tradisi lisan. Nah, lanjut. Why? Urgensi dan tujuan. Urgensi itu pentingnya. Apa alasannya? Misal seperti ini. Saya punya alasan kenapa saya melakukan ini. Yang pertama karena siswa itu perlu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang nilai-nilai moral karena mereka masih usia sekolah dasar. Kemudian kenapa Pantun Aceh? Karena kebetulan saya aplikasinya di Aceh. Udah pasti membawa kearifan lokal. Nah, itulah namanya urgensi. Namanya alasan atau pentingnya adik-adik membuat judul dan melakukan penelitian. Bukan karena disuruh buat judul. Ya. Misalnya gini, kan nanti waktu skripsi keluar tuh, ajukan 3 judul. Ya, judul 1, 2, 3 masih judul. Nanti temannya ACC dia belum udah jadi judul-judulan. Ya, itu dialami. Jadi intinya adalah ikuti lagi arahan, baca lagi metodologi, kemudian pahami keilmuan kalian. Kalau adik-adik di PGSD berarti harus kuasai keilmuan PGSD. Kalau adik-adik di ekonomi pembangunan, ya pahami ekonomi pembangunan. Jangan nanti yang diambil akuntansi, karena udah beda. Seperti PGSD, nanti yang diambil PG PAUD, udah beda. Jadi gara-gara itu aja udah salah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tujuan itu biasanya apa yang sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya di sini internalisasi nilai-nilai moral. Berarti saya punya tujuan yang pertama, siswa itu dia tahu nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Ya kan? Yang kedua dia mempunyai sikap sesuai nilai-nilai moral. Itu tujuan. Pertama siswa mengetahui, yang kedua siswa perilaku. Lanjut. Yang ketiga when. Apa bahasa Indonesia ini? When? Kapan? Kalau udah kapan berarti bahas waktu. Waktunya hanya 2. Kalau di proposal itu atau di penelitian hanya 2. Yang pertama membahas alokasi waktu, yaitu durasi. Ya, adik-adik kira-kira penelitiannya berapa hari?
berapa jam pelajaran kalau di kelas ya, atau kalau di lapangan butuh berapa minggu, itu alokasi waktu. Kalau waktu pelaksanaan itu tanggalnya, ya tanggalnya. Misalnya dilakukan, ya silakan, dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, misalnya seperti itu. Beda ya, alokasi waktu tadi apa? Alokasi waktu tadi durasi waktunya berapa lama. Kalau ininya waktu pelaksanaan adalah tanggalnya. Oke. Nah, tanggal di sini berbeda di proposal dengan di laporan. Ini karena semuanya mahasiswa ya, jadi belum memahami. Beda di laporan dengan di proposal itu beda. Di mana bedanya? Ada tahu? Kenapa di laporan biasanya peneliti langsung buat? Misalnya kita katakan tanggal 1 sampai dengan 12 April. Sementara rata-rata proposal nggak ada buat tanggal. Buatnya cuma sekitar bulan 2 sampai bulan 3. Ada yang tahu kenapa kira-kira bisa berbeda? Padahal orangnya sama. Cuma itu tadi waktu dia masa proposal, yang ada tanggal pasnya itu setelah dia buat laporan. Kenapa bisa berbeda antara proposal dengan laporan? Ayo, semalam nggak dibahas atau lupa? Kenapa beda? Kenapa beda? Laporan sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Berarti tanggalnya pasti. Kalau proposal itu masih rencana. Makanya bahasanya sekitar. Direncanakan sekitar bulan. Ya, artinya kita tidak tahu apakah besok bisa dilaksanakan atau tidak. Itulah dia proposal dengan pelaksanaan. Masih proses atau akan melakukan. Ya, jadi nanti ketika ini kan masih akan proses gitu kan, bahasanya gitu. Kita kan merencanakan. Jadi nanti ketika buat alokasi waktu pelaksanaannya buat bulan yang akan kalian lakukan instrumennya, akan diterapkan instrumennya. Misalnya ini kan hari ini tanggal berapa nih? 8 Mei 2024. Jadi jangan buat nanti tanggal ini atau sebelumnya. Boleh buat misalnya bulan 6, bulan 7 atau pada semester ganjil 2024-2025 karena akan berlaku. Gitu kan? Kalau genap kan saat ini ya. Nggak mungkin karena udah mau selesai. Oke? Nah, ada mau ditanyakan di sini di 3W ini sebelum lanjut yang lainnya? Oke, kita lanjut. Ini kalau nggak ada yang nanya enak nih, cepat pulang kita, cepat praktik. Kita lanjut yang keempat dan kelima, who dan where, siapa dan di mana. Ini biasanya 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah membahas sumber data. Artinya adik-adik harus tahu data nanti akan dari mana. Apakah dia dari dokumen, ataukah dia dari siswa, ataukah dia dari guru, setidaknya tahu dulu. Yang kedua itu subjek atau informan. Jadi siapa yang akan adik-adik teliti? Siapa ya? Apakah itu guru, siswa, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lokus atau lokasi penelitian. Ya, itulah tadi mungkin di SD. Kalau ini kan berarti di SD ya, udah ada di judul di sekolah dasar. Kalau saya nggak buat judul, bisa jadi nggak buat di judul, bisa jadi itu di desa tertentu. Jadi lokasi itu tidak melulu di sebuah lembaga pendidikan. Bisa aja dia di desa atau bahkan di negara. Kalau memang adik-adik respondennya se-Indonesia atau senegara itu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah how. How itu bagaimana? Yang dibahas di bagaimana hanya 2. Bagaimana prosedur penelitian itu sampai dengan prosedur penggunaan instrumen. Dan yang kedua adalah bagaimana cara adik-adik mencapai target. Jadi penelitian harus ada targetnya. Misal saya seperti ini judulnya. Jadi target yang mau saya capai adalah nilai-nilai moral itu yang ada pada pattern Aceh
dimaknai siswa, diinternalisasi oleh siswa, itu targetnya. Jadi adik-adik nanti membuat contohnya harus tahu apa targetnya. Yang kedua itu adalah prosedur. Jadi nanti cukup dikasih tahu aja langkah-langkahnya berapa. Misalnya prosedurnya, ini saya ada 3. Jadi nanti di kertas itu cukup buat prosedur 3 langkah. Karena ketika persentase baru diinfokan. 3 langkahnya adalah yang pertama mencari sumber rujukan, yang kedua menggunakan sumber rujukan, yang ketiga berdiskusi misalnya, gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti di kertas planonya inilah yang mau dibuat. Mungkin sekarang saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk diskusi apa tradisi lisan yang mau dibuat dan judulnya sebelum nanti membuat kajian objek dan instrumen. Silahkan kurang lebih 5 menit diskusi. Kakak cuma berdua ya. Kalau gitu gini aja, 2 ke sini, 2 ke belakang. Yang nomor 2. Iya. Terbaliklah Syarami kemari, biar nggak payah. Siapa ke belakang? Ya, ini aja ke belakang. Oke. Tentukan masih ini ya. Saya masih minta apa tradisi lisan dan juga judulnya. Kakak belakang 2 orang ya. Berarti 1 orang ke belakang aja yang depan ini. Yang depan kita ber5 ya. 1 orang ke belakang bantu biar bertiga. Ada kertas planonya? Oh nggak ada, berarti gabung aja kemarin nanti. Oke. Ayo, kurang lebih 5 menit ya. Tradisi lisan Aceh ya, artinya semua daerah yang ada di provinsi Aceh. Boleh gabung. Ayo, kelompok Syarahmi, apa tradisi lisannya? Didong. Hah? Didong. Yang belakang udah tahu tuh kelompok Imelda dan Farah tentang apa? Tradisi lisan? Kekebalan. Oke, di sini apa tradisi lisannya? Oh, didong udah ada. Yang lain? Kekebalan sudah ada. Dodaidi ada belum? Apalagi hikayat ada. Semong. Boleh, bukan semangka buah. Ya. Oke, semong apa tadi? Didong dan kekebalan. Oke. Nah, silakan sekarang 1 aja judulnya. Boleh itu kualitatif, kuantitatif, pengembangan ataupun PTK. Pilih aja 1. Kan kemarin udah bahas metodologi kan? Gampang. Kalau kuantitatif itu membuktikan sesuatu. Jadi pasti diawali dengan kata pengaruh atau hubungan. Misalnya pengaruh penggunaan pantun Aceh dalam pembelajaran terhadap hasil belajarnya. Tuh kuantitatif. Kalau kualitatif seperti saya, ngalir aja dia, membahas fenomena yang ada. Kalau pengembangan berarti menghasilkan produk. Kalau PTK berarti dia mengupayakan peningkatan. Upaya meningkatkan, misalnya nilai-nilai moral, menggunakan ini. Oke? Jadi buat aja judulnya di atas dulu, judul penelitiannya. Ya. Mau tentang apa penelitiannya? Ya, semua mau ini jenisnya? Kuantitatif, kualitatif? Oh ya, pengaruh? Pengaruh penggunaan syariat.
menggunakan tangan dengan disertai dengan syair. Oh, berarti seperti dia termasuk dalam syair atau termasuk dalam apa? Syair, Bu. Masuk dalam syair. Karena dia ada laguan ya. Ada lagu. Ada juga ditambah dengan pantun, Bu. Ada pantun juga dalam. Oh, berarti gabungan antara pantun dan syair ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Kasih Isa. Oke. Oke. Sudah judulnya? Kelompok ini sudah tadi. Boleh diulang Kakak apa judulnya? Yang lain dengarkan. Pengaruh penggunaan syair SMOM terhadap kemampuan mitigasi bencana siswa kelas 5 SD Negeri 2 Merandek. Oke, berarti penelitiannya kuantitatif Kak ya? Membuktikan bahwa ternyata tradisi lisan itu bisa mempengaruhi kemampuan siswa. Sudah? Susah yang ini? Bingungan? Rencana mau gimana? Mau diapakan itu si Didong? Kalau di sekolah dasar Didong mau diapain? Ya kan tepuk tangan dia. Kira-kira mau diapain dari Didong itu? Ada nilai-nilai di dalamnya? Nilai apa? Apa? Oh, berisi nasihat, amanat. Berarti ada ilmu di dalamnya. Bisa, misalnya kualitatif analisis, pesan moral dalam apa tadi? Didong, dalam Didong untuk siswa sekolah dasar. Udah jadi judul. Nah, analisis, saya udah lupa lagi kalau diulang. Pesan moral, analisis pesan moral di dalam Didong. Yang belakang, Kakak kekebalan. Oh, oke. Biar saya bantu maksudnya biar cepat. Apa rencana? Kekebalan mau diapain? Apa itu kekebalan? Nggak sampai nih. Apa kekebalan? Oh, seperti cerita rakyat ya, hikayat gitu ya. Nah, terus rencana mau kalian apakan? Kalau itu dibawa ke ini PGSD ya, mau dibawa ke SD, mau diapain tuh si kekebalan? Mau diapain? Oh, dikenalkan, berarti digunakan dalam pembelajaran. Ya udah, berarti penggunaan apa tadi? Kekebalan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi kalau cuma untuk mengenalkan itu, tidak ada hal-hal contohnya misal untuk nilai, untuk mempengaruhi, itu bisa. Jadi jatuhnya seperti kualitatif. Memang kualitatif. Kalian cuma terapkan, udah dilihatlah perilaku siswa dan sebagainya. Oke? Itu judulnya ya. Nah, tulis dulu di kertas planonya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Yang sudah tulis mungkin bisa balik lagi posisi duduknya, karena ini masih tahapan pertama dalam penyusunan instrumen. Oke. Oh iya, untuk alat tulisnya ya. Oh ya, sebentar ya. Kelupaan alat tulisnya. Biar terlihat tulisannya lebih tebal. Oke. Udah, 2 warna aja, 2 warna. Kasihan nanti yang lainnya nggak dapat. Nanti kalau ada lebih baru lagi. Pink, warna merah. Pink. Satu lagi. Ambil 2 yang gelap aja biar kelihatan tulisannya. Boleh. Kalau ada lebih boleh lagi tuh. Bisa 3, ambil 1 lagi. Udah diambil. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ke tahapan kedua. Apa di sini kedua?
Tadi arahannya apa? Menentukan teknik pengumpulan data. Nah, lihat dulu. Oh, tulis dulu lah. Masih ada yang menulis ya. Kita tunggu. Menulis saja pun gini atau gini. Panas sekali ya. Masya Allah. Putar ya. Besok bawa kipas masing-masing. Ya, ada kipas portable ya. Oke, sudah. Ya, kita kembali ke proyektor ya, ke proyektor. Nah, yang kedua, adik-adik menentukan teknik pengumpulan data. Nah, ini bagi yang newbie mohon diperhatikan. Newbie itu yang semester 2 atau semester 4 yang belum dapat penelitian. Ya, nah ternyata di semua penelitian itu harus ada teknik pengumpulan data, yaitu cara adik-adik mendapatkan data di lapangan. Kalau tidak ada caranya, ya datanya tidak dapat. Tidak ada data berarti tidak penelitian, masih proposal. Itu pun proposal nggak selesai ya Bang ya, kalau proposal bab 3-nya tidak ada. Oke. Nah, jadi ada 5. Pertama namanya wawancara. Apa itu wawancara? Proses tanya jawab. Ada lagi yang lain? Wawancara. Wawancara sudah pasti cara mengumpulkan data dengan bertanya dan menjawab. Nah, berarti di situ ada informan dan ada pewawancara. Jadi subjeknya siapa aja? Informan dan pewawancara, ya. Nah, instrumennya namanya pedoman wawancara. Ya, bukan teknik. Tekniknya apa tadi? Wawancara. Instrumennya pedoman wawancara. Teknik itu adalah caranya, instrumen pengumpulan data adalah alatnya. Jadi jangan salah nanti ya, ketika adik-adik akan melakukan penelitian, harus duduk dulu, settle dulu perbedaan antara teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Jadi kalau tekniknya wawancara, instrumennya pedoman wawancara. Kita lanjut. Yang kedua namanya pengamatan atau dikenal dengan observasi. Ya. Nah, gimana itu observasi? Apa itu observasi? Mengamati. Mengamati, apa lagi? Apa? Melihat secara langsung. Ada lagi? Nah, berarti observasi atau pengamatan yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dari objek penelitian. Ya, nah mengamati objek penelitian. Itulah observasi. Nah, jadi subjeknya siapa aja? Kalau tadi wawancara kan ada informan sama pewawancara. Kalau observasi siapa aja? Pengamat. Iya, pengamat atau observer dan subjek atau objek yang diamati. Ya, jadi kalau wawancara sudah pasti sama manusia. Ya kan nggak mungkin kalian tanya ke ini misalnya ke pohon, hai apa kabar? Ya, kan nggak mungkin ya. Yang ada nanti kalian yang jadi ini, yang diteliti. Kenapa ada ini? Ada pula abang-abang yang lihat kan? Nah, langsung ilfil ya. Ya. Nah, kalau pengamat itu pengamatan dia tidak harus manusia. Bisa kalian mengamati binatang pun bisa. Ya, tapi tetap keilmuannya ya keilmuan zoologi ya. Ya kan, bukan lagi SD. Karena kalau SD berarti yang diamati adalah guru, siswa, dan proses pembelajaran. Kalau di geografi itu bahas tentang keilmuan bumi dan juga termasuklah tadi ada mitigasi bencana. Ya, jadi ada keilmuannya masing-masing. Kita lanjut. Kalau kuesioner bagaimana? Oh, kelupaan saya. Kalau pengamatan, instrumennya apa? Alat pengumpulan datanya apa? Apa yang digunakan? Iya, udah lembar observasi. Gampang ya? Tekniknya adalah observasi, instrumennya lembar
lembar observasi. Masuk yang ketiga namanya kuesioner atau angket. Nah, kalau angket ini pengumpulan data yang berisikan pernyataan-pernyataan. Bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan yang menggambarkan suatu situasi. Suatu situasi. Ya, situasi. Situasi itu maksudnya misal subjeknya siswa. Jadi situasi, perasaan atau hal-hal yang dialami siswa. Itulah angket. Ya, kalau wawancara tadi kan bentuknya pertanyaan. Tanya yang ke siswa juga atau ke siapa subjeknya. Kalau di kuesioner pernyataan. Jadi kalimat dia. Nah, di kuesioner ini apa instrumennya? Ya, angket, lembar angket. Ya, lembar angket. Jadi kalau tekniknya itu angket atau kuesioner, instrumennya berarti lembar angket atau lembar kuesioner. Jadi tergantung kalian nanti adik-adik. Kalau di bab 3, kalau penelitian kan bab 3 nih, bahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, kalau adik-adik nanti buatnya observasi, berarti lembarnya lembar observasi. Kalau buatnya pengamatan, berarti lembarnya pengamatan. Orangnya pengamat, ya itu. Jadi harus konsisten. Jangan nanti satu pakai bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Gitupun untuk kuesioner. Kalau buatnya kuesioner, berarti lembarnya lembar kuesioner. Oke, kalau dia angket, berarti lembarnya lembar angket. Oke, lanjut. Nah, di kuesioner ini siapa aja yang berperan subjeknya? Siapa aja subjek yang berperan di kuesioner? Kalau di wawancara tadi kan ada pewawancara dan ada informan. Kalau di pengamat ada observer dan ada yang diamati. Tergantung nanti subjeknya itu berupa apa. Nah, kalau kuesioner bagaimana? Siapa aja yang berperan? Penelitinya ngapain kakak? Kasih lembar angket. Lalu yang isi siapa? Yang meneliti. Ya, berarti kalian meneliti nih. Saya buat penelitian, saya yang desain, saya yang isi. Kalian buat instrumen nih. Misalnya kalian peneliti, kalian buat instrumen. Lalu instrumen itu diapain? Siapa? Responden. Ya kan? Respondennya tergantung si subjeknya. Kalau sekolah dasar bisa ke siswa atau guru. Kalau dia misalnya ke perbankan, prodi perbankan, nah bisa jadi nasabah ataupun teller. Tergantung dari apa yang dibahas, begitu ya. Nah, jadi kalau di sini kuesioner tadi siapa aja berarti subjeknya yang terlibat dalam di dalam lembar itu? Responden dan peneliti. Kenapa takut? Responden dan peneliti. Nah, di kuesioner hanya responden. Responden subjeknya. Peneliti tidak harus. Artinya angket itu ketika dikasih tidak harus si peneliti yang ngasih. Jadi di lembar angket itu juga tidak harus ada tanda tangan peneliti, tapi harus ada tanda tangan si responden. Kayak tadi wawancara, kalau nggak ada pewawancara, ya mana jadi wawancara, gitu maksudnya. Jadi di lembar wawancara harus ada tanda tangan informan dan pewawancara. Kalau di observasi harus ada, namanya diamati, ya kan? Berarti ada yang diamati dan ada yang mengamati. Makanya ada observer dan juga subjek yang diamati. Kalau kuesioner dia ngisi sendiri, makanya tanda tangannya hanya responden ya. Lanjut ke tes. Instrumen tes juga begitu. Langsung responden atau testi namanya. Testi itu adalah orang yang mengisi instrumen tes. Kalau tes udah biasa kali ya, udah awam. Karena ada di mahasiswa apapun itu mau naik jenjang pasti ikut tes. Ya kan? Mau semesteran, bulanan pun tes. Ya, ada tes esai, tes pilihan berganda dan sebagainya ya. Jadi di tes ini instrumennya apa aja? Kalau tekniknya
tes, instrumennya apa aja? Penguji. Apa? Bukan instrumennya, alatnya. Alat yang digunakan ketika adik-adik akan melakukan tes. Lembar tes. Terus apa lagi? Buat ukur. Iya, alat ukur itu lembar tesnya. Lembar tes atau lembar soal. Apa lagi? Sedikit lagi? Cuma buat lembar soal aja. Apa? Penilaian bentuknya seperti apa? Kunci jawaban. Jangan nanti adik-adik jadi guru atau jadi dosen, kasih tugas ke siswa dan mahasiswa tapi nggak tahu kunci jawabannya apa. Ya gimana mau nilai ya? Nah beda. Jadi di tes itu ada 3 instrumen. Kalau adik-adik buat tekniknya tes, ada 3 instrumen. Yang pertama lembar soalnya, yang kedua kunci jawaban, yang ketiga adalah pedomannya, pedoman perskoran. Ya, nah kecuali adik-adik tesnya itu pilihan berganda. Kalau pilihan berganda tidak ada pedoman. Kenapa pilihan berganda tidak ada pedoman perskoran? Iya, karena udah pasti jawabannya yang benar 1 nilainya ya 1. Jadi mau soalnya ada 100, 200, setiap butir soal nilainya sama. Kalau nilainya 1 tadi nomor 1 poinnya 1, berarti sampai dengan nomor 200 poinnya tetap 1. Tinggal adik-adik konversi ke nilai 100. Tapi kalau dia tes esai, bisa jadi ada 2 soal. Soal 1 nilainya 40, soal 2 nilainya 60. Nah kan nggak mungkin suka-suka gurunya aja ya. Nah itulah pedoman. Kenapa bisa bobot yang 1 nilainya 40, yang 2 60. Begitu ya. Jadi untuk tes harus ada minimal 2, yaitu soal dan kunci jawabannya. Kalau yang pengamatan dan kuesioner, kunci jawaban udah ada di situ. Bukan kunci jawaban namanya, tapi pilihan jawaban. Ya, misalnya observasi. Adik-adik melakukan eksperimen di lapangan, ya atau tidak. Nah, misalnya kuesioner. Saya berenang di kolam renang. Ya, jawaban pilihannya ada 4. Sangat sering, 4. Selalu, sering, jarang-jarang, tidak pernah. Nah, itu kuesioner. Jadi ada pernyataan, adik-adik tinggal pilih. Nah, 4 itu nilainya beda-beda. Ya, kalau pilihan berganda tadi kan 1 aja yang benar, 3 salah, ya kan? Oke. Nah, lanjut. Yang terakhir namanya studi dokumen. Apa sih itu dokumen? Apa? Pelengkap. Siapa nama kakak? Menurut Mauliza. Menurut Mauliza pelengkap. Sebagai pelengkap. Silakan yang lain, apa sih itu dokumen? Saya masih nanya dokumen. What the meaning of dokumen? Berkas. Oke. Ada lagi? Berkas. Apa lagi? Oke. Nah, jadi dokumen itu ya berkas atau benda yang berisikan data. Berkas atau benda yang berisikan data penelitian. Jadi contoh misalnya dokumennya foto. Kalau foto cuma foto selfie itu bukan dokumen penelitian. Ya, foto adik-adik mahasiswa di depan pelang sekolah itu banyak tuh. Adik-adik carilah deskripsi. Di fotonya di depan sekolah sambil kayak gini mungkin atau gini, ya. Nah, itu bukan studi dokumen. Tapi cuma sekedar bukti bahwa adik-adik melakukan penelitian, tapi bukan dokumen untuk diteliti. Nah, dokumen foto atau video bisa dijadikan studi dokumen kalau ada data yang diperoleh. Misalnya adik-adik fotokan siswanya sedang melakukan eksperimen misalnya di IPA perubahan wujud benda. Ya, dibawanya inilah misalnya nih. Oh, mantap nih, dingin. Ya, ini kan tadinya ada esnya nih, udah nggak ada lagi. Ya, cair. Ada embun di sini. Nah, misalnya, nah yang dipoto bukan siswanya, yang dipoto prosesnya. Jadi adik-adik jangan pampangkan wajah siswa. Itu namanya melanggar etika penelitian. Tapi kenyataannya
Hampir mayoritas skripsi ada foto siswa. Ya, jadi kalau dalam etika penelitian itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar. Bahkan ada lagi secara terang benderang membuat nama siswa selengkap-lengkapnya, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi bolehnya pakai inisial. Misalnya nih, saya buat penelitian di kelas saya, misalnya ada Syarahmi, saya nggak boleh buat nama Syarahmi di situ. Bolehnya misalnya SCN, walaupun orang mikir Syahrini ya. Nah, gitu misalnya. Atau tadi ada Kak Imelja Nurul. Nah, saya buatnya IN. Nah, atau ada yang lainnya. Jadi seharusnya seperti itu. Kalau mau foto, bukan foto siswanya. Jadi ketika siswa bekerja, fotolah dari belakang. Iya, benar. Proses atau kegiatan. Lalu gimana kalau studi dokumen? Fotonya itu diceritakan. Pada gambar di atas, siswa melaksanakan eksperimen. Ini. Hasilnya seperti ini. Itulah kalau adik-adik menggunakan yang namanya studi dokumen. Itu sangat banyak sekali kesalahan ya di dalam proposal ataupun laporan. Karena mungkin kurang pengetahuan, tahunya teknik ada 5-nya dimasukkan. Padahal kalau proposal, kalian pilih yang mau digunakan. Contohnya kan beda-beda nih. Tadi tentang apa? Tentang small. Ada tentang kekebalan. Ada tentang didong. Kan udah beda-beda nih. Satu hikayat, satu lagu syair gitu kan. Satu lagi small tadi apa? Syair juga, ada pasti beda. Kalau syair kan mungkin dengan cara pelafalan. Kalau hikayat bisa dengan cara penggunaan media. Kan sudah beda ya. Jadi otomatis pengumpulan udah ini dia. Otomatis pengumpulan datanya juga belum tentu sama. Misalnya yang syair tadi cuma pakai wawancara dan pengamatan. Yang hikayat rupanya mau kuesioner dan studi dokumen. Karena siswa membaca dokumennya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 5 hal ini bukan berarti adik-adik gunakan semua. Pilih yang sesuai dengan topiknya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga apa nih? Skala pengukuran data. Nah, ini untuk data yang kecuali wawancara ya. Kecuali wawancara. Kenapa? Kalau wawancara itu tidak ada kriteria penilaian. Karena itu tergantung informasi dari narasumber. Tapi kalau dari observasi, kemudian kuesioner, itu pasti ada skala penilaian. Contoh observasi tadi, apa skalanya? Ya dan tidak. Berarti skala apa tuh kalau 2? 2 kriteria skala apa? Skala Goodman. Ya, jadi adik-adik ketika buat instrumen, jika jawabannya sudah ditentukan hanya ada 2, ya tidak. Kemudian apa lagi kalau ada 2? Pernah tidak pernah, ada tidak ada, apalagi? Benar atau salah, true or false, apalagi? Nah itu, yang cuma 2, berarti adik-adik sudah menggunakan skala Goodman. Nanti saya kasih contohnya. Yang kedua namanya Likert. Nah, ini biasa sering diangket nih. Kalau pakai angket dia pakai Likert. Kalau Likert pilihannya 4-5. Itulah tadi yang sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sebagainya. Atau selalu, sering, kadang-kadang, jarang-jarang, tidak pernah. Gitu ya. Jadi dia ada 4-5 kriteria penilaian. Nah, apa bedanya dengan rating scale? Kalau Likert, lihat bawahnya. Likert itu data apa? Kualitatif. Kalau rating scale? Nah, jadi misalnya datanya itu ini nih. Langsung aja kemari kita ya. Nah, itulah Goodman. Jadi lebar observasinya nanti ada ini. Terpenuhi, tidak terpenuhi. Ada, tidak ada. Hanya 2 dia. Pilihan jawaban hanya 2. Responden atau observer hanya pilih 1 di antara 2. Kalau dia Likert, nah ini dia ada 4-5. Contohnya ini untuk anak usia dini ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik.
Jadi paling rendah itu belum berkembang dan paling bagus itu adalah berkembang sangat baik. Oke. Nah, kalau rating scale seperti ini. Nah, apa bedanya? Angka. Jadi yang tadinya belum berkembang di rating scale berubah jadi angka 1. Pemisalan. Ya. Nah, nomor 2-nya sih mulai berkembang. Nomor 3-nya sih berkembang sesuai harapan PSH. Nah, keempatnya itu berkembang sangat baik. Jadi kelihatan ya, kalau adik-adik buat dia Likert, berarti harusnya ini kalimatnya kualitatif, walaupun disingkat. Nah, kalau rating scale dia angka 1, 2, 3, 4. Kemudian hasilnya juga beda. Kalau di Likert, adik-adik akan jelaskan. Misalnya, ada 10 orang yang belum berkembang sangat baik, belum berkembang cara membuang sampah. Ada 3 orang yang belum berkembang untuk meraut pensil pada tempatnya. Nah, kalau yang di rating scale bukan seperti itu. Adik-adik buat persentase. 30% siswa berkembang sangat baik, 70% siswa berkembang sesuai harapan. Beda ya? Padahal instrumen pernyataannya sama atau beda? Sama. Itulah dia. Nah, kesalahan di lapangan gimana? Ada yang udah pernah baca punya kakak kelas atau punya prodi lain? Mungkin yang semester 6 atau semester 8 sudah ada membahas atau membuka skripsi. Kesalahannya di mana? Atau yang udah pernah ke lapangan? Kesalahannya adalah di proposal dia buat menggunakan Likert, tapi instrumennya pakai angka. Nanti kalian lihat, itu banyak. Saya bisa katakan 80%. Ya, 80% itu ada. Dia bilang dengan bangganya waktu seminar, saya menggunakan skala Likert. Gitu, lihat instrumen ternyata yang digunakan adalah rating scale. Analisis datanya juga pakai rating scale, yaitu persentase, angka ya. Nah, jadi dari sini nanti jangan sampai salah, ya. Ternyata itu ada rumusnya, ada teorinya, bukan sekedar buat-buat aja. Oke, nah jangan asal ini, maksudnya gini, bisa dapat sumbernya seperti itu. Dari mana sumbernya? Kakak kelas. Ya itu akan jadi membudaya yang salah. Ya, lihatlah informasi yang sebenarnya. Itu sering. Benar Bu, benar berdebat sama dosennya. Dari mana kamu dapat? Dari kakak kelas. Jadi kalau kakak kelasnya masuk jurang, kalian masuk jurang juga. Itulah buktinya kalian harus tetap mencari informasi ya. Nah yang terakhir namanya semantic difference. Nah kalau ini dia akan berjenjang atau continue. Ya, yang dibuat hanya yang paling baik dan paling buruk, baru dibuat angka di tengahnya. Nah, contoh di sini kalau membahas karakter, jujur lawan karakter jujur, dusta atau bohong. Jadi dibuatlah paling rendah itu adalah 1 si bohong tadi, 2, 3, 4, 5 lah yang paling terbaik yaitu jujur. Ya, gitu dan sebagainya. Tadi ada yang bahas karakter kan? Nah, misalnya mengambil karakter ini, bisa pakai ini. Oke, inilah rating scale. Likert, Goodman, dan semantik. Kita masuk tahapan keempat, desain instrumen. Ini kita lewatin dulu karena nanti sekaligus adik-adik buat instrumennya ya. Nah, ketika sudah selesai instrumen, ternyata belum selesai, belum bisa digunakan. Kenapa? Karena harus diuji dulu kelayakannya, layak tidak. Nah ternyata uji kelayakan itu validitas ada 3. Yang pertama namanya validitas konstruk. Jadi adik-adik itu ini paling lemah ya, paling lemah dan paling jarang digunakan. Jadi 3-3-nya ini bukan berarti langsung digunakan. Adik-adik bisa pilih. Rusak nih. Adik-adik bisa pilih mau validasi isi atau validasi kriteria. Oke, kalau validasi isi, adik-adik jumpai validator ahli. Misal, adik-adik ini mau buat instrumen tentang tadi hikayat, kekebalan, ya kan? Nah, setelah instrumennya jadi, dibawalah ke 2 orang validator ahli. Siapa ahlinya?
Bukan di sekitarnya, justru itu uji coba. Jadi misalnya membuat soal tes, udah diperiksa nih sama validator. Misalnya membuat tes tentang mata pelajaran matematika, dibawalah validatornya ke Bu Dini dan Pak Ari kalau di PGSD. Kalau di matematika ada Pak Iden dan sebagainya. Nah, dibawalah ke ahlinya, diperiksa dengan lembar validator, sudah layak, dibawa ke sekolah. Tapi bukan ke siswa yang mau diteliti. Ya, kalau uji coba instrumen bukan ke siswa yang mau diteliti, melainkan ke satu tingkat di atasnya. Misal adik-adik mau meneliti kelas 4, maka uji coba instrumennya ke kelas berapa? Kelas 5. Satu tingkat di atasnya. Itulah uji coba. Nah, jadi adik-adik tidak harus semuanya. Ya, dari 3 ini adik-adik bisa pilih mau validitas konstruk, validitas isi, atau validitas kriteria. Tergantung kebutuhan adik-adik semuanya. Ya, inilah uji cobanya. Nah, sekarang kita masuk ke praktik, yaitu praktiknya tadi desain ya. Desain. Sebelum praktik, lihat dulu contohnya. Mungkin ini saya akan minta bantuan kakak yang depan ini untuk menggeser-geserkannya. Oke, digeser lagi kak, ini ada di tengah tutupnya. Oke, nah kelihatan nggak adik-adik? Oke, kalau instrumennya pedoman wawancara, berarti tekniknya apa? Ya, tekniknya wawancara. Jadi ini nanti kan ada 5 teknik. Adik-adik pilih satu aja yang akan dibuat instrumennya. Jadi ini dengarkan dulu biar kelihatan contohnya sebelum praktek membuat instrumennya ya. Nah, kalau wawancara lembarnya seperti ini. Yang pertama buat dulu judul dari instrumennya, yaitu pedoman wawancara. Selanjutnya adalah informasi tentang penelitian. Ya, apa informasinya? Pertama judulnya. Yang kedua topik yang akan dibahas. Yang ketiga nama informannya, misalnya di sini guru kelas. Yang keempat adalah hari dan tanggal ketika adik-adik akan wawancara. Nah, jadi nanti selain ini ada lagi Bu, boleh saja. Misal adik-adik perlu tahu jabatan informan itu sebagai apa? Apakah dia tokoh masyarakat? Apakah kepala desa, kepala sekolah, guru kelas, gitu kan saya buat maksudnya namanya. Informan itu adalah namanya, nama informan ya. Ke bawah kakak. Nah setelah itu barulah masuk tabel pertanyaan. Ya, itu adalah hal-hal yang mau adik-adik tanyakan. Nanti ketika buat pedoman wawancara, usahakan yang lebih besar itu adalah kolom jawaban. Ini kan supaya dia kelihatan satu baris, maksud saya satu zoom gitu. Makanya saya buat lebih besar. Tapi nanti ketika buat pedoman wawancara, kecil aja kolom untuk pertanyaan. Tapi jawabannya yang besar. Kenapa? Karena adik-adik menjawab pertanyaan adik-adik menulis jawaban dari informan. Ingat adik-adik, sekarang sudah apa zamannya? Canggih. Gunakanlah bisa handphone atau apapun untuk merekam. Jadi kalau misalnya takut terbatas, ya direkam aja. Tapi izin dulu dengan informannya. Izin Pak, izin Bu, saya rekam ya supaya tidak ada kesalahan data. Direkamlah. Nah nanti tinggal di rumah adik-adik tulis di sini. Nah lihat di bawahnya lagi. Nah itu. Persetujuan. Di wawancara harus ada persetujuan informan dan juga harus ada tanda tangan si pewawancara. Kenapa? Pewawancara belum tentu si peneliti. Makanya ada istilah kolaborasi penelitian. Adik-adik sebagai tim penggagas, nanti yang di lapangan bisa jadi adalah tim pewawancara. Ada mungkin kalau ada mungkin ada tim konsumsi gitu ya.
gitu, kolaborasi. Oke, nah jadi informan harus tahu apa yang dituliskan. Ya, jadi kalau seandainya jumpa informan, dia mau lihat langsung, ya adik-adik berarti harus catat langsung. Walaupun direkam, dicatat langsung baru ditandatanganinya. Tapi ada tipe informan, saya percaya sama kamu, saya tanda tangani, nanti udah ditulis, fotokan ya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi harus diskusi lagi dengan informannya, mana baiknya. Ya, lanjut. Ini untuk contoh pedoman wawancara. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini kalau adik-adik menggunakan kuesioner, berbeda ya tampilannya. Kalau pedoman wawancara, cuman ada lembar, informasi penelitian, tabel dan persetujuan. Kalau di kuesioner apa tambahannya? Ke bawah sedikit kita. Apa tambahannya di sini? Apa bedanya dengan pedoman wawancara? Ada petunjuk pengisian. Kenapa di sini ada petunjuk, di wawancara tidak? Kenapa di kuesioner ada petunjuk, sementara di wawancara tidak ada petunjuk? Siapa? Siapa yang ngisi? Iya, yang subjeknya itulah ngisi langsung. Kalau wawancara, yang ngisi kalian atau si wawancara, bukan informannya yang ngisi. Paham ya? Jadi untuk kuesioner, adik-adik harus buat petunjuk. Harus buat petunjuk ya, petunjuk pengisian supaya dia jangan salah isi. Nah, lihat ke bawah, minta tolong kakak. Contohnya di situ, tunggu di atas lagi. Nah, contohnya di situ, yang nomor 1, boleh sedikit. Oke. Nah, adik-adik harus tekankan bahwa pengisian anket atau kuesioner tidak akan mempengaruhi nilai mata pelajaran. Itu harus dibuat. Misalnya nih, di sini kan ada beberapa yang saya masih masuk kelasnya ya. Nah, kalau saya ngambil data nih sama kalian hari ini, angket respon kalian tentang acara kita hari ini, ya saya harus buat itu pernyataan bahwa jawaban adik-adik itu tidak akan mempengaruhi nilai mata kuliah apapun. Itu. Kenapa? Misalnya adik-adik kan saya udah minta tolong tuh, masa saya paksa? Benar kan? Saya paksa, saya hukum. Apa tuh? Siapa yang bisa mengartikan dalam bahasa Aceh? Masa sudah minta tolong malah dipaksa? Siapa? Ada yang bisa mengartikan dalam bahasa Aceh? Masa minta tolong malah dipaksa? Sudah ditolong malah dipaksa? Coba. Coba. Ya, kita tradisi di sana. Coba. Cepat Mauliza. Nanti saya masukkan nilai. Nggak boleh ya. Sudah ditolong malah dipaksa. Atau sudah ditolong malah dihukum. Itu aja. Sudah ditolong malah dihukum. Dikasih hukuman. Iya. Sudah ditolong malah minta dihukum, malah dikasih hukuman. Tuh. Nggak bisa ini tapi bisa. Coba. Bismillah. Sudah ditolong malah dikasih hukuman. Kalau tak tolong malah berakai. Kayak udah kita tolong malah kita yang dihukum ya. Ya. Apa tadi? Coba ulang pelan-pelan. Kalau tak tolong berakai. Kalau tak tolong. Kalau tak tolong apa? Kalau tak tolong udah kita tolong. Kalau tak tolong malah berakai. Malah kena hukuman ya. Oh, hal buruk, berakai ya. Itu Aceh di mana bahasanya? Aceh mana-mana. Enggak, karena kan dia untuk pelafalan dan juga logat, walaupun Aceh beda daerah beda. Itu uniknya kita ya Aceh ya. Itu beda. Kalau kalian bahasnya itu Batak, walaupun ada Batak Mandailing, Batak Toba, ada Batak Samosir ya, dan sebagainya, Batak Karo, itu sama. Paling di Karo dia ada yang berbeda sedikit, ya. Tapi kalau Aceh beda daerah, benar-benar beda. Iya, bahkan mungkin Takengon dan Bener Maria berbeda. Padahal itu
dekat di Aceh Tengah dengan ini kan, nah gitu. Jadi makanya saya tanya tadi kalau yang diucapkan oleh Farah tadi pelokalan untuk daerah mana? Aceh mana? Dari mana Farah? Oh Benar Meriah, mungkin ya, mungkin dari bahasanya di sana. Oke, nah lanjut adik-adik mahasiswa. Jadi kalau angket harus ada percetakan nomor 1 supaya responden mau ngisi. Kalau enggak, nanti dia ngisinya enggak jujur. Dia akan jawab yang baik semua. Apalagi ini contoh yang ada mahasiswa saya kasih angket respon tentang ini, hari ini. Dia pasti jawab, Bu Mai baik sekali, pembelajarannya sangat bermakna, pasti saya cepat wisuda, gitu misalnya kan. Nah, padahal mungkin Bu Mai cepat kali, bingunglah kami yang semester 2. Mungkin itu dalam hatinya kan. Nggak jadi gara-gara apa tadi? Takut berpengaruh ke mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi untuk angket itu buat nomor 1. Karena literasi membaca Indonesia itu rendah. Kalau kalian urgensinya taruh di bawah, takutnya nggak dibaca dia, gitu. Nah yang kedua apa? Pahami setiap butir. Jadi kita kasih tahu mereka harus baca satu-satu, jangan jawab aja. Yang ketiga contohnya itu ada berapa di sini kriteria penilaiannya? Pilihan jawabannya ada 5. Nah persentase yang di situ hanya membantu. Contoh, saya rasa pun ada yang baru tahu saat ini. Jarang-jarang dan kadang-kadang ternyata lebih rutin kadang-kadang. Ya, ada mungkin yang baru tahu. Tidak pernah berarti tidak melakukan sama sekali. Jarang-jarang berarti dia hanya sekali dalam hidupnya. Itu jarang-jarang. Kalau kadang-kadang dia lebih rutin dari jarang-jarang, makanya persentasenya lebih banyak. Kalau sering dia rutinitasnya lebih dari 2 kali 3 kali. Artinya misalnya kalian kuliah mata kuliah IPS ya di semester ganjil, itu sering apa selalu? Sering. Karena kalian 1 minggu cuma 1 kali. Nah kalau bahasanya guru IPS menerapkan media global selalu, berarti kapan dia menggunakannya? Iya, setiap dia masuk IPS materinya apapun dia pakai global. Ya, mungkin dia tim soal konspirasi bumi, dia memang konspirasi di bidang apa? Bumi itu bulat. Makanya bawa global selalu. Udah paham ya? Nah, jadi mau apapun itu digunakan, itulah selalu. Jadi itu adik-adik, dalam pengisian angket harus jelas, ya. Oke, lanjut ke bawah kakak. Lihat, di situ pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Kenapa? Karena diakhiri dengan kata titik dan merupakan sebuah kalimat. Kalau pertanyaan dia ada kata tanya dan tanda tanya, selesai. Ya, jadi kalau questionnaire bentuknya pernyataan. Yang kedua adalah itu hal yang dialami atau dirasakan. Hal yang dialami atau dirasakan. Oke, lanjut ke bawah kakak. Nah, yang tanda tangan itu hanya informannya saja atau responden. Peneliti ataupun yang memberikan azan ya? Oh bukan. Questionnaire itu bukan tidak harus tanda tangan. Ya, oke. Lanjut. Pedoman. Oke, yang ketiga adalah lembar observasi. Tekniknya apa? Tekniknya apa? Kalau lembarnya observasi berarti teknik pengumpulan datanya apa? Observasi atau pengamatan. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Apa bedanya dengan questionnaire? Tidak ada? Itu butir penilaian kan pernyataan. Oke, apa bedanya dengan questionnaire? Ya beda, namanya angket ya. Petunjuk. Iya, tidak ada petunjuk. Kenapa tidak ada petunjuk pengisian? Kenapa tidak ada petunjuk pengisian? Iya, yang isi adalah observernya atau peneliti langsung.
Yang buat kalian, ngapain kalian buat petunjuk? Orang yang gunakan kalian. Tapi kalau kalian yang buat, yang gunakan orang lain seperti angket, berarti harus ada petunjuk pengisian. Lanjut ke bawah, kakak lihat. Nah, lihat tabelnya. Apa yang jadi pembeda tabel observasi dengan tabel kuesioner? Terdapat catatan. Iya, terdapat catat. Siapa nama kakak? Ismail. Kak Asmaini. Semester? Oh, semester 6. Oh, udah masuk ya penelitian ya. Oke. Kak apa panggilannya? Oh, Asma. Kak Asma ya. Oke. Nah, benar. Di observasi ada catatan. Itu membuktikan bahwa observasi tidak kaku. Dia akan ada catatan tambahan di situ. Misalnya adik-adik ini, yang pertama itu apa? Mengenalkan Pantun Aceh kepada siswa. Misalnya adik-adik mengatakan tidak. Nah, kenapa? Karena dibuat catatan di situ. Tradisi lisan diterapkan, tapi bukan Pantun Aceh. Artinya dia tetap tradisi lisan. Jadi bisa jadi data temuan di lapangan. Itu observasi. Tapi kalau kuesioner, apa yang ada di situ itu dijawab. Tidak ada catatan-catatan. Ya, kalaupun catatan biasanya di paling bawah. Hanya saran komentar tentang apa yang diteliti, bukan apa yang diamati. Oke, ke bawah lagi kakak. Nah, di sini juga berbeda. Kalau di observasi, persetujuannya harus ada si observer dan juga informan atau yang diamati. Kalau kuesioner hanya yang mengisi angket. Lanjut yang terakhir. Nah, untuk tes saya nggak buat contoh karena memang adik-adik sudah langsung membuat ya, udah langsung menjawab soal, kan pernah menjawab soal ya. Jadi itu saya nggak kasih contoh. Kita lanjut yang terakhir itu adalah studi dokumen. Nah, ketika adik-adik akan menganalisis sebuah dokumen, baik itu buku, foto, jurnal, harus sampirkan dulu sumbernya seperti ini. Kalau seperti ini berarti sumbernya dari mana nih? Apa nama dokumennya nih kalau seperti ini? Apa namanya? Artikel. Beda ya. Kalau jurnal itu adalah wadahnya. Contoh kayak di Unsam ada jurnal Basic Edu. Nah, jurnal itu wadahnya. Artikel adalah tulisannya. Nah, jadi jangan nanti saya akan buat jurnal, malu kita. Bukan kalian buat jurnal, kalian buat artikel. Nah, artikel kalau sudah diterbitkan, kalau belum diterbitkan namanya manuskrip. Belum pernah dengar ya? Belum, oke, bagus lah nih tambahan ya. Jadi kalau ada yang nyuruh misalnya adik-adik mahasiswa tulis manuskrip, ya berarti adik-adik cukup buat naskah aja. Itu tidak akan harapannya menjadi artikel yang diterbitkan. Ya, berarti hanya belajar membuat naskah. Tapi kalau adik-adik tugas akhirnya adalah membuat artikel. Berarti naskah itu harus sampai terbit di sebuah jurnal. Ingat ya bedanya ya. Jurnal itu wadah, artikel naskah yang sudah terbit, manuskrip itu adalah draftnya. Oke, jadi jangan lagi di luar. Udah bisa lah ketika keluar ada kawan yang bilang aku buat jurnal, udah bisa kalian ketawa. Karena udah tahu bedanya ya. Iya, oke. Tapi dikasih tahu temennya. Kalau ketawa mengejek, udah jatuh bullying. Kalian kena pasal, ya hati-hati sekarang ya. Tapi kalau kalian ketawa setelah itu memberikan informasi, yang temennya kan jadi tahu ya. Oke, lanjut. Lihat kakak. Nah, kalau di sini rekapitulasinya tidak ada format. Contoh, ini saya ngambil dari artikel. Kalau adik-adik ngambilnya foto, berarti udah pasti di sini rekapitulasinya gambar foto dan narasinya. Jelas ya, gambar foto dan narasinya. Lihat ke bawah lagi. Selesai. Tidak perlu ada tanda tangan siapapun. Karena itu hanya adik-adik dan dokumen yang diteliti. Tapi tetap harus ada ini seyogianya. Ya, seyogianya harus ada ini. Walaupun di beberapa mungkin studi dokumen dia tidak buat ya. Itu udah kembali lagi dia. Kita ikuti yang benar. Ya, kalau kakak kelasnya salah, jangan ikuti, gitu ya. Dapatlah informasi dari luar. Oke adik-adik. Nah,
sekarang tugasnya adalah adik-adik kan sudah menentukan nih apa tradisi lisannya, judulnya. Nah sekarang silahkan pilih satu teknik pengumpulan data, lalu rangkailah instrumennya. Misal jika adik-adik maunya buka yang ini wawancara kan? Nah adik-adik misalnya mau yang wawancara, buatlah di situ langsung instrumennya. Ya, di kertas plano. Nah sebelumnya buat dulu kajiannya, adik-adik. Kajian objeknya. Nah, tadi kan saya minta dibelah 2 ya, dilipat 2. Satu lagi nanti bentuknya seperti ini, tidak harus gambar, adik-adik boleh dalam bentuk poin. Jadi dibuat misalnya pertama what, langsunglah definisinya. Misalnya tadi ada didong, didong adalah verb, udah selesai, satu kalimat aja. Udah, habis itu indikator, indikator didong ini, udah. Kemudian masuk ke Y-nya apa? Jadi ini dibuat di sebelahnya apa saja komponen di sini. Di sebelahnya lagi adalah instrumennya. Misal adik-adik mau gunakan wawancara, langsung buat aja tabel wawancara, tabelnya. Nggak perlu buat kayak angket, nggak perlu buat petunjuknya, langsung tabel angket aja. Ya, oke. Nah silahkan secara berkelompok. Nanti saya akan keliling untuk menanyakan apa kendalanya. Oke. Nah, trik dari saya kan spidolnya lebih dari 1 nih. Nah, yang pertama buat dulu di kertas ini, di kertas buram supaya tidak salah. Udah. Nanti ketika menuliskan bisa dibagi, boleh dibelah 2 ataupun misalnya satu nulis di sini, satu nulis di atasnya. Jadi semua nulis supaya lebih cepat. Waktu kita 20 menit ya. 20 menit. Nanti akan saya panggil untuk menyajikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Manfaatkanlah berbagai sumber dari Google, dari ini, itu dan sebagainya ya. Oke? Boleh? Boleh, silakan. Lesehan tuh duduk kan? Oh ya, boleh. Rebahan ya nggak boleh ya. Nanti tertidur takutnya. Jika ada yang bingung nanti langsung angkat tangan aja ya. Apa rencana? Ya, mau Kuesioner ya? Oh ya boleh. Oh ya boleh. Guru menerapkan nilai atau tidak? Nilai moral tentang Batu Aceh. Saya nggak bahas tentang detail apa saja nilainya. Misalnya ada nilai kejujuran, saya nggak tanya nilai kejujuran terapkannya bagaimana, enggak gitu ya, supaya instrumennya nggak banyak begitu. Nah contoh misalnya ada apa tadi, kekebalan, misalnya apa kekebalan yang mau diteliti, kekebalan apanya tadi, penggunaan kekebalannya untuk apa? Oh penggunaan kekebalan sama, misalnya ini kan kuesioner. Saya menyanyi sekolah. Yang kedua, saya suka mendengarkan irama lagu daerah. Nah, jadi nggak harus ada si semongnya. Oh, nggak semua harus disemong sih. Iya, jadi dia ada yang ada mendengarkan melodi lagu semong. Nah, boleh melodi syair apa? Kan ada Duda Idi, Mas Kali, gitu ya. Oke, jadi di sini nanti itu nggak usah semua. 5 boleh dari misalnya 5 bahas irama dan melodi aja, ngerti kan? Nah, oke. Buat aja dulu nanti baru ini. Maaf.
Udah dapat indikatornya?